Alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Fudail. Ada seorang ulama mengatakan beliau namanya Al-Fudail. Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Ini tidak berkata, ini tidak dawuh Kanjeng Nabi, tapi dawuh seorang ulama. Meninggalkan amal dengan tujuan manusia, riyaun, pamer. Maksud daripada meninggalkan amal, tujuannya manusia, maksudnya gini loh. Maksudnya orangnya nggak mau pakai serban, tujuannya wah gentiarani wong sufi. Jadi tujuannya ini biar disanjung orang, biar nggak kelihatan apa itu. Tapi kalau tujuannya biar tidak dikatakan pamer, itu malah bagus. Karena pamer itu hukumnya dosa, ya enggak? Kalau ada orang meninggalkan amal khawatir riya, malah bagus. Karena riya itu nggak boleh dalam syariat. Di sini ini meninggalkan amal tujuannya biar disanjung orang. Pokoknya kalau urusan disanjung orang namanya pamer. Melakukan amal yang disanjung orang yo pamer, meninggalkan amal biar disanjung orang yo pamer. Mereka nggak mau pakai baju jubahan, imam nggak berani. Khawatir apa? Khawatir disanjung orang. Nah ini pamer. Biar dikatakan, wah ahli sufi. Pamer. Biar dikatakan, tidak butuh. Ini itu. Pamer itu. Riya gitu. Pamer ya semacam itu. Baik melakukan atau meninggalkan yang tujuannya sanjungan-sanjungan manusia. Karena sesungguhnya sanjungan-sanjungan manusia itu nggak baik. Seumpamanya toh kamu disanjung manusia, maka berbahagialah karena manusia itu yang gerakan Allah. Wal amal li ajlin nas syirkun khafi. Ini amal yang disertai dengan li ajlillah. Kalau murni melakukan amal tujuan manusia biar disanjung manusia, itu namanya pamer. Ini pemahamannya agak ruwet. Mergo pikiranmu ruwet. Wal amal di ajlin nasirkun khafi. Melakukan amal yang tujuan manusia biar disanjung manusia, itu syirik. Kenapa syirik? Karena ada dua tujuan. Syirkun itu artinya menyekutukan. Ada dua tujuan. Satu, li ajlillah wa li ajlin nas. Kalau hanya sekedar tujuan manusia biar disanjung manusia, ini namanya riya, pamer. Tapi kalau tujuan li ajli wajhillah, mereka melakukan amal memang tujuan karena Allah, tapi masih ada tujuan biar disanjung orang. Lah ini namanya syirik. Mana daripada syirik itu menyekutukan Allah, melakukan amal yang tujuan Allah dan ada tujuan manusia. Semestinya falyabudullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Menyembah Allah itu semestinya hanya murni kepada Allah, jangan sampai ada selain Allah. Orang itu kalau menyembahnya karena Allah doang, tidak pernah takut, hinaan, tidak pernah bangga diri di saat disanjung. Sehingga orang-orang semacam ini selalu aman, hidup di dunia selalu aman. Mereka selalu rujuknya ke Allah. Kalau Allah benci, mereka akan meninggalkannya. Kalau Allah cinta, mereka akan melakukannya. Makanya dulu ada seorang ulama, sepanjang hidupnya susah dia. Susah terus. Dia bahagia senyum kalau ada musibah. Pernah suatu ketika anaknya yang namanya Ali, Saifuddin ini yang saya katakan tadi, Saifuddin itu pernah
Suatu ketika anaknya yang namanya Ali wafat. Apa yang terjadi? Gara-gara dapat kabar kalau Ali itu wafat, beliau itu senyum-senyum. Senyum bahagia, wajahnya cerah. Nyampe orang-orang penasaran banget loh, ini anaknya mati malah bahagia. Kemudian ditanya, ya Syekh, kenapa engkau bahagia? Beliau mengatakan, sungguh Allah itu senang dengan sesuatu yang pahit. Allah senang dengan sesuatu yang didatangkan Allah musibah. Idza ahabballahu 'abda ibtala. Bila mana Allah mencintai kepada seorang hamba, ibtalahu, Allah akan mengujinya. Allah datangkan musibah, Allah datangkan bencana. Kematian anak bagian daripada bencana, semestinya ini harus bahagia. Seneng gitu, paham? Kamu itu mengkeret kalau dihina orang. Padahal hinaan itu bagian daripada musibah. Musibah itu semestinya harus dihadapi dengan bahagia. Harus dihadapi dengan hati yang lapang. Harus dihadapi dengan senang. Paham? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang yakin kepada Allah dan orang-orang yang beramal salih. Bagi mereka adalah surga-surga, di mana di balik surga itu mengalir air-air, tajri min tahtihal anhar. Semestinya kita ini harus bahagia. Harus bahagia karena Allah. Jangan pernah sedih, jangan pernah bingung gara-gara urusan musibah. Punya hutang itu musibah. Jangan sedih. Paham? Kita ini dicinta oleh Allah. Apa firman Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu senang dengan orang yang bertaubat. Kemudian kamu senang, wajahnya berseri-seri, penuh dengan senyum. Gara-gara apa coba? Gara-gara kamu bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal salih, memperbanyak istighfar, selalu merujukkan diri kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senantiasa senang dengan orang-orang yang suci. Kamu tidak pernah hadas. Tidak pernah bangun tidur kecuali langsung wudu. Tidak pernah kamu tidur kecuali langsung wudu. Tidak pernah kamu melakukan apapun kecuali langsung wudu. Terus beristighfar, terus beramal salih, sehingga kamu punya kebahagiaan yang dahsyat. Tidak pernah di saat Allah datangkan apapun, musibahnya apapun, lana bluwannakum bi syai'in minal khauf, kecuali kamu bahagia. Paham? Dilatih bahagia itu setiap saat. Senang melihat alam itu senang. Paham? Kemarin sangat ngisi kajian toh, enggak tempatnya kamu enggak ada tipasnya. Kamu itu alhamdulillah. Tipas. Tempatnya bagus. Ini nanti kalau punya uang tak ganti marmer juga. Mungkin terjadi enggak? Kamu itu buahil. Keramik enak nginok ganti, eman-eman. Can orang buahil seperti itu. Al-hadmu lil imarah mustahab. Merusak dalam rangka untuk memperbaiki yang lebih baik itu sunnah. Paham? Wajahmu malang minggu, bogowo ning gone salon, lalu dioperasi. Dioperasi malah sojo elek. Kemudian untuk menghasilkan yang baik itu mustahab. Dulu itu ada seorang ulama pengen membangun masjid, masjidnya masih bagus. Ada seorang ulama pengen membongkar masjid, masjidnya masih bagus. Semua orang melarang semua. Kiai-kiai di sekitarnya dilarang semua. Nyampe pada akhirnya nggak jadi bangun. Suatu ketika ada seorang mufti ditanya, ya Syekh, jadi masyarakat ini terjadi pertikaian. Yang ulama satu mengatakan boleh, yang ulama satu mengatakan nggak boleh. Pada akhirnya masyarakat ini ribut gara-gara pengen bangun masjid. Yang satu alasannya pengen dibangun lebih bagus, yang satu alasannya masjid siapa yang ini dirobohno. Saya punya uang sekian triliun, tak brono masjid itu. Percaya nggak? Ya. Tak broke, tak ganti lebih mewah daripada ini. Suatu ketika sowan ke tempat seorang ulama yang ahli fatwa. Apa kata beliau? Al-hadmu lil imarah yustahab.
Jadi menghancurkan dalam rangka untuk membangun yang lebih bagus itu yang nggak jadi masalah. Kecuali masjid itu suapi ini bongkar malah jadi keramik ya. Padahal mau nih ya, itu maunya tadinya wis marmer malah jadi granit deh. Itu artinya merobohkan tapi merusak. Nah itu yang nggak boleh. Merobohkan dalam rangka untuk memperbaiki itu nggak masalah. Ada orang pengen ngobong Quran nggak berani. Qurannya banyak di musola. Telepon ke saya, Kiai gimana ini? Saya pengen bakar, khawatir kualat Kiai. Gimana ini? Apa kata saya? Bakar. Loh, bukankah itu Quran? Haram membakar Quran. Quran haram dibakar bila mana ke dalam rangka pelecehan. Weh meneng-meneng masuk di Quran bakar memang dosa. Kalau membakarnya dalam rangka untuk memperbaiki, kecuali kalau membakar suami dalam rangka untuk mencari suami yang lebih bagus, enggak boleh. Katanya Ustaz membakar Quran untuk mengganti yang lebih bagus boleh. Ya itu Quran kertas, jadi suami manusia, obong. Nah terus bagaimana Ustaz? Yang sabar. Saya sudah nggak sabar Ustaz. Ya udah tukar tambah. Bawa ke dealer, gantikan yang lebih bagus. Bawa ke pengadilan agama, tukar tambah. Cari yang tadinya pesek, cari yang mancung, yang tadinya hitam, cari yang